Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi modul 3.1 tentang studi kasus dilema etika. Sebelumnya perkenalkanlah anggota kelompok kami, yaitu Ibu Ika Widianti SPD, Ibu Diah Kurnia Nur Imani SPD, Ibu Eri Setiawati SPD, dan saya sendiri Eva Rohyatun. Baik Bapak Ibu guru hebat, terdapat satu kasus yang kita bahas, yaitu Ibu Markonah adalah Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa. Beliau bertugas sebagai Kepala Sekolah pada tahun ajaran ini di SD Harapan Bangsa. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1 di SD Harapan Bangsa. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar hadir murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, yaitu Ibu Markonah. Hari ini Ibu Markonah mengadakan rapat guru. Dia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk SMP negeri favorit melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas mengatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid SD Harapan Bangsa sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di SMPN dengan jalur nilai rapot. Kebanyakan siswa adalah berlatar ekonomi menengah ke bawah yang menginginkan diterima di sekolah negeri, apalagi jarak sekolah sangat jauh dari lokasi SMP negeri. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SD Harapan Bangsa adalah membuat 75% murid diterima di SMPN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 4, nilai rapot mereka harus dibuat dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Markonah akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid 10 poin, maka nilai murid 70 maka akan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan murid-murid dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah yang diterima di SMPN dengan jalur nilai rapot. Bila Anda berada di posisi Ibu Markonah, apakah Anda melakukan hal yang sama atau berbeda? Apa alasannya? Untuk analisis kasusnya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama paradigma dilema etika, yang kedua prinsip dilema etika, dan yang ketiga 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Analisis yang pertama yaitu paradigma dilema etika. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema etika yaitu terjadi saat kepala sekolah meminta guru memanipulasi nilai rapot peserta didik karena adanya rasa khawatir dan kasihan terhadap peserta didik apabila tidak diterima di SMPN favorit. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu prinsip dilema etika. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah agar dapat bersekolah di SMP negeri. Analisis selanjutnya yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan peserta didik. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang terlibat dalam kasus ini yaitu kepala sekolah dan dewan guru. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Hampir separuh siswa mempunyai nilai rapot yang rendah. Rumah murid jauh dari lokasi SMP negeri. Banyak murid yang terdaftar pada DTKS mempunyai kesempatan mendaftar lewat jalur afirmasi, akan tetapi usia tidak memenuhi syarat karena saat masuk SD usia di bawah 7 tahun. Guru merasa kurang nyaman karena tidak adil kepada murid yang rajin atau nilainya sudah bagus. Kepala sekolah khawatir jika murid tidak bisa masuk sekolah negeri. Kepala sekolah khawatir reputasi sekolah di mata masyarakat menjadi kurang baik.
Langkah selanjutnya yaitu pengujian benar dan salah. Yang pertama ada uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Yang kedua uji regulasi atau standar profesional, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut tetapi melanggar kode etik guru. Jika guru tetap memberikan nilai sesuai kepotensi murid, akibatnya bisa kehilangan respek sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Yang ketiga yaitu uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami semuanya benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulatif nilai agar peserta didik dapat masuk ke SMPN favorit. Dan kepala sekolah benar jika nilai peserta didik dimanipulatif meskipun tidak sesuai kenyataan, maka reputasi sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Yang selanjutnya yaitu uji publikasi. Jika keputusan dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral, maka akan malu karena merusak reputasi dan nama baik sekolah. Untuk selanjutnya yaitu uji panutan atau idola. Menjunjung nilai kemanusiaan peserta didik agar dapat masuk ke SMPN favorit. Langkah selanjutnya atau yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena untuk memberikan kesempatan peserta didik agar bisa masuk SMPN favorit. Langkah selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema. Murid yang nilainya dinaikkan diberikan tugas tambahan agar lebih bekerja keras. Langkah selanjutnya yaitu buat keputusan, memberikan waktu kepada siswa untuk menambah nilai agar meminimalisir rasa ketidakadilan kepada murid lain. Langkah yang terakhir yaitu melihat lagi hasil keputusan dan refleksikan. Hal menarik dan tak terduga. Hal menariknya yaitu nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan peserta didik. Sedangkan untuk hal tak terduga yaitu akan terjadi kasus yang sama untuk setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Untuk terakhir yaitu kesimpulan, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi yaitu sebagai berikut. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.